Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Provinsi berjuluk benua etam, yakni Kalimantan Timur membutuhkan lebih banyak tenaga terampil dan siap pakai berlatar belakang pendidikan vokasi untuk membangun ibu kota baru. Namun sayangnya, tenaga terampil vokasi masih terbatas. Lalu apa upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan ini? Simak liputan Yuda Yudhistira dan juru kamera Rian Ihwan berikut ini. Sektor perkebunan, migas, dan batubara merupakan sektor andalan penopang ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Tak mengherankan jika kebutuhan tenaga kerja lulusan dari pendidikan vokasi sangatlah tinggi di Kalimantan Timur. Selain itu, ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara baru membuat provinsi berjuluk benua etam ini membutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga terampil dan siap pakai berlatar belakang pendidikan vokasi untuk membangun ibu kota baru. Kita memilih Balikpapan karena Balikpapan adalah ibu kota Kalimantan. Balikpapan dekat dengan calon ibu kota negara, ya. Nah, sehingga Balikpapan adalah salah satu pusat Indonesia. Karena kita kemarin sudah memulai di 4 menara yang lain. Di barat ada Batam, di timur ada Sorong, di selatan ada Mandalika, di utara ada Manado. Sehingga kita ingin melihat Indonesia juga dari tengah. Sehingga melihat perkembangan vokasi itu, apa keuntungan, kekurangan, kelemahan, dan sebagainya bisa kita teropong dari kelima titik tadi. Jadi karena dia kota jasa, jasa itu membutuhkan orang-orang, anak-anak kita lulusan yang skillnya bagus dari soft skill, pandai berkomunikasi, ada leadershipnya yang baik, kemudian juga membutuhkan kemampuan entrepreneurship. Dan selain itu tentunya mereka harus punya rasa membangun atau kreatif yang baik. Itu syarat yang dibutuhkan agar mereka siap pakai di industri jasa seperti yang akan ada di Balikpapan. Namun sayangnya potensi lulusan vokasi dan sekolah kejuruan lainnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri di Kalimantan Timur. Fakta yang menjadi ironi, lulusan SMA dan SMK di Kalimantan Timur justru menyumbang angka pengangguran tertinggi. Per Agustus 2020 tercatat 10,2% angka pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disumbang oleh lulusan SMA dan SMK. Hal ini berbanding lurus dengan melimpahnya sumber daya manusia berlatar belakang SMA dan SMK termasuk vokasi. Untuk mengatasi missing link antara pendidikan vokasi dan dunia industri, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dirjen Vokasi Kemendikbud memfasilitasi industri visit dan focus group discussion antara penyelenggara pendidikan vokasi dan juga pelaku industri. Menurut Dirjen Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto, pemerintah akan terus mendorong pendidikan vokasi lebih memahami kebutuhan dunia industri. Dengan massal antara vokasi dengan industri dan pemerintah, semua bersatu. Mari kita didik generasi bangsa kita sejak awal, kita rancang bersama, kita siapkan bersama. Dan insya Allah dengan kecintaan kita pada generasi muda masa depan, kecintaan kita melihat mereka menjadi legacy, warisan, menjadi pemimpin Indonesia masa depan, pemimpin daerah masa depan, dan pemimpin dunia di masa depan, lahir dari rahim Kalimantan Timur dan Balikpapan. Vokasi insya Allah siap untuk menerjemahkan itu semua. Pelaku pendidikan vokasi di Kalimantan Timur sangat antusias mengikuti visit industri dan FGD yang difasilitasi Direktorat Mitra Studi Kemendikbud ini. Karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan dunia industri, apa yang diajarkan di dalam kelas oleh pendidikan vokasi hanya akan menjadi retorika belaka. Selama ini seperti kita ketahui bersama bahwa LKP ini sangat membutuhkan ya kemitraan, membutuhkan industri ya, di mana memang kalau dalam sebuah proses LKP itu dalam proses pembelajaran ada proses magang ya sebelum mereka masuk dunia kerja. Kemudian ada proses rekrutmen. Nah, dengan adanya Direktorat Mitra Studi ini kami melihat ada spirit baru ya bagi kami lembaga kursus. Mengapa? Karena memang kendala-kendala yang dihadapi oleh kursus selama ini, bahwa kursus ini untuk menjangkau industri itu masih banyak mengalami kendala. Dan alhamdulillah hari ini di Kalimantan Timur
kita sudah difasilitasi untuk melakukan MOU dengan beberapa mitra yang ada di Kalimantan Timur, dan mudah-mudahan ini ke depan akan diperbanyak lagi dengan lembaga-lembaga kurs yang lain. Menurut kami ini baik sekali karena betul-betul yang dulunya cuma matching ya, meet and matching, itu sekarang dikawinkan, artinya dikawinkan bukan hanya cuma kenal aja, tapi dikawinkan dan diikat dengan komitmen untuk bagaimana perusahaan dengan sekolah itu matching dan bukan bergandeng lagi, tapi dirangkul sekolah itu untuk benar-benar apa sih yang kekurangan dari sekolah sehingga lulusannya tidak terserap di dunia industri. Senada, pelaku industri juga antusias menyambut agenda dari Kemendikbud ini. Imawan Priyambudi, General Manager Trakindo Balikpapan mengatakan, pihaknya tidak hanya berkomitmen untuk merekrut tenaga kerja siap pakai dari vokasi, tetapi juga berkomitmen memberikan kontribusi pada sekolah untuk upgrade soft skill dan hard skill agar lulusan vokasi lebih bisa diterima dunia industri. Kami berharap hard skill ini yang memberikan mereka knowledge untuk bisa bekerja, tetapi soft skill ini yang membuat mereka bisa naik terus untuk mencapai posisi karir yang tertinggi ya, dengan karakter yang lebih baik, cara berkomunikasi yang lebih baik, cara melakukan leading terhadap tim dan segala macam hal seperti itu. Sementara itu, Direktur Komatsu Remanufaktur Asia, Nasihin, lebih menyoroti pekerjaan rumah terbesar bagi pelaku pendidikan vokasi, yakni dalam meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh anak didik agar lebih cepat beradaptasi dengan dunia industri. Kita berharap dari dunia pendidikan vokasi itu bisa beradaptasi dengan kebutuhan di lingkungan industri. Terutama yang kita harapkan adalah kalau hard skill, saya rasa dunia vokasi akan mudah beradaptasi karena itu menjadi kurikulum di sana. Tapi kita tetap akan bantu bagaimana mereka supaya kebutuhan industri, karena selalu berkembang, mereka supaya bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan soft skill yang selalu didengung-dengungkan, bagaimana membangun karakter anak-anak yang di dunia pendidikan itu supaya karakternya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, terutama bagaimana motivasi dan kemauan yang kuat dalam dunia industri nanti ke depan supaya nggak mudah pantang menyerah. Balikpapan menjadi titik terakhir penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun 5 menara yang diadakan Direktorat Mitra Studi Dirjen Vokasi Kemendikbud. Kedepan, Mitra Studi akan terus mendorong penyelenggara pendidikan vokasi untuk beradaptasi dan menyesuaikan kurikulum agar mampu berjalan seiring dengan kebutuhan dunia industri.